Baik, halo teman-teman semuanya, saya Rike. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang penggunaan logika if pada Microsoft Excel. Di sini database-nya sudah saya siapkan pada Microsoft Excel. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya. Nah, ini sudah tampak ya teman-teman database-nya, yang dimana di sini nilai yang pertama ini besar dari 80 ini merupakan nilai A, besar dari 70, besar dari 60, besar dari 45, besar dari 0 ini merupakan nilai dari B, C, D. Begitu juga untuk nilai dan keterangan yang kedua. Baik teman-teman, kita akan mengerjakan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita akan menentukan nilai dari database A besar dari 80. Nah, teman-teman seperti yang kita ketahui bahwa besar dari 80 itu ada 81, 82, 83, dan seterusnya. Nah, angka yang akan saya gunakan yaitu 98. Untuk yang kedua lebih besar dari 70, saya akan menggunakan angka 75. Kemudian angka yang lebih besar dari 60, saya akan menggunakan angka 65. Kemudian angka yang lebih besar dari 45, saya akan menggunakan angka 60. Kemudian lebih besar dari 0, saya akan menggunakan angka 15. Nah, baik teman-teman, kita akan mengerjakan nilai dari 98 terlebih dahulu, yang dimana sesuai dengan rumus logika if, kita klik terlebih dahulu sama dengan, kemudian if buka kurung, kemudian kita klik X cell-nya, kemudian E3 lebih besar dari 80. Kemudian titik koma lebih besar dari 80 adalah nilai dari A. Kemudian titik koma, kemudian kita akan mencari nilai kedua lagi dengan hal yang sama, itu mengklik if, kemudian buka kurung, klik selnya, kemudian ini lebih besar dari 70. Ini teman-teman, kemudian 70 kita berikan titik koma, kemudian lebih besar dari 70 ini merupakan nilai dari B. Kemudian titik koma lagi, kemudian klik if lagi, kemudian mencari yang ketiga lagi, ini 3 lebih besar dari 60. Kemudian titik koma lebih besar dari 60 merupakan nilai dari C. Kemudian titik koma lagi, kemudian untuk percobaan keempat lagi, keempat klik hal yang sama yaitu if, kemudian kurung, klik E3 lebih besar dari 45, kemudian titik koma, kemudian 45 merupakan nilai dari D. Berikan tutup kutip, kemudian titik koma, dan terakhir if, buka kurung, klik XL-nya atau klik 98, E3 lebih besar dari 0. Titik koma, 0 merupakan nilai dari E. Baik. Kemudian kita akan berikan tutup kurung 5 karena nilai yang kita berikan adalah 5. Baik. Maka setelah ini kita klik enter. Nah, nilainya sudah keluar ya teman-teman, yang dimana nilai dari 98 ini yaitu merupakan hasilnya itu A. Nah, untuk menentukan nilai atau keterangan dari nilai 75, 65, 60, dan 15, kita tinggal menarik keterangan atau dari sel A ke bawah.
Maaf. Baik teman-teman, ini sudah uh, selesai. Kemudian kita akan mengcopy rumusnya ke sini. Biar kita tidak lupa ya teman-teman. Klik dulu. Kemudian kita copy rumus ini. Kita copy, kemudian kita klik sel yang akan kita paste rumusnya. Kemudian tinggal kita paste. Nah, ini sudah kita paste ya teman-teman rumusnya. Nah, baik teman-teman, setelah database yang di atas sudah selesai, maka kita akan mengerjakan database yang di bawah. Yang dimana ini ketentuannya bahwa nilai yang lebih kecil dari 100 itu nilainya A, lebih kecil dari 80, B, dan seterusnya. Baik, teman-teman, kita akan menentukan dulu nilai dari masing-masing ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa angka yang lebih kecil dari 100 itu ada 99, 98, sampai seterusnya. Nilai yang akan saya pilih atau angka yang saya pilih yaitu 98 karena lebih kecil dari 100. Kemudian yang lebih kecil dari 80 itu ada 79, 78, dan seterusnya. Saya akan memilih angka 78. Kemudian untuk 3 lebih kecil dari 70, saya akan memilih angka 66. Kemudian yang lebih kecil dari 65, saya akan menggunakan angka 60. Kemudian lebih kecil dari 45, saya akan menggunakan angka 40. Nah, setelah kita sudah menentukan nilainya, kita akan mencari keterangannya, teman-teman. Nah, teman-teman, pada database yang kedua ini ada sedikit perbedaan di atas, yang dimana dari atas tadi kita menentukan nilainya dari yang terbesar hingga terkecil. Sementara ini kita akan menentukan nilainya dari yang terkecil ke terbesar. Kenapa demikian? Karena jika kita masih memulainya dengan angka yang terbesar, maka nilainya di sini nanti akan terinput A semua, karena dari ketentuan di atas ini yang lebih besar dari 80 ini nilainya A. Nah, dengan demikian kita makanya kita akan menggunakan yang terkecil terlebih dahulu, yaitu mulai dari angka 45. Sesuai rumusnya kita klik sama dengan, kemudian if, kemudian buka kurung, kemudian klik nilai 98. Yang dimana 98 ini yang pertama lebih kecil dari 45 ya teman-teman, karena kita mulai dari yang angka terkecil terlebih dahulu. 45, kemudian titik koma. 45 merupakan nilai dari E. Kemudian titik koma lagi, kemudian if, buka kurung, kemudian klik ini, kemudian lebih kecil dari angka kedua, dari yang terkecil dari bawah, yaitu 65. 65 titik koma, 65 merupakan nilai dari D. Kemudian titik koma lagi if, kemudian buka kurung, kemudian klik in nilai 98 atau sel E12. Kemudian yang 12 lebih kecil dari 70. Kemudian 70 ini merupakan nilai dari C. Kemudian koma lagi if, kemudian kita klik ini lagi, dan masukin angka yang 4 lebih kecil dari bawah, yaitu 80, lebih kecil dari 80. Kemudian titik koma, 80 merupakan nilai dari B. Kemudian titik koma lagi, dan terakhir if lagi, kemudian buka kurung, kemudian klik nilai 98 atau E12-nya, kemudian lebih kecil dari 100. Kemudian lebih kecil dari 100. 100 merupakan nilai dari A. Kita berikan kurung sebanyak 5.
Nah, setelah selesai, maka kita tinggal mengklik enter. Nah, ini sudah termuat keterangan nilai dari 98, dan untuk mencari ini dengan hal yang sama kita tinggal menarik ujung keterangan atau nilai dari A ke bawah. Nah, keterangannya nilainya sudah termasuk semua ya teman-teman. Sekarang tugas kita itu untuk mengcopy rumusnya biar kita paham dan mengcopy rumusnya. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita klik di Excel yang akan kita paste rumusnya, kemudian kita paste. Ini sudah terpaste ya rumusnya teman-teman. Jadi beginilah cara menggunakan logika if pada database yang telah kita tentukan dari awal. Baik, teman-teman, demikian video penggunaan logika if dari saya. Semoga bisa dapat membantu kita. Terima kasih.